Nah, Parcab Cianjur menyelenggarakan lomba olahraga di antaranya badminton ganda campuran dan tenis meja dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-63. Diikuti oleh perwakilan 32 Kuaran Kabupaten Cianjur dengan penanggung jawab teknis kegiatan lomba olahraga KAD Irawan menyampaikan dalam rangka silaturahmi dan memeriahkan Hari Pramuka ke-63. Kegiatan berlangsung selama 3 hari, tanggal 11 sampai 11 sampai 13 Agustus 2024 di Gedung Balik Kitri Karcab Cianjur. Nah, Kakak, di sini Kakak bisa masukkan inti dari berita yang akan Kakak buat. Ketika kita search langsung saja muncul rilis banyak seperti ini, Kakak. Nah, bisa dilihat Kakak semuanya diawali dengan sudah tersusun ya, dari mulai tanggal, acaranya apa, tempatnya kayak gimana. Dan ini harus dibaca ulang, Kakak, karena takutnya yang ditulis oleh ChatGPT ini tidak sesuai dengan acara yang kita selenggarakan. Misalnya di sini menjadi ada tambahan tuh. Kan tadi tidak kita masukkan ya. Nah, di sini lomba olahraga ini disambut antusias oleh para peserta dari 32 koran yang ada di Kabupaten Cianjur selama 3 hari pelaksanaan. Suasana kompetisi yang sehat dan penuh semangat terlihat dalam setiap pertandingan. Nah, ini otomatis ditambahkan oleh chat GPT-nya, Kakak. Nah, itu salah satunya ide agar kita cepat membuat berita ya. Nah, selanjutnya ini ada penutupan lomba olahraga akan dilakukan pada 13 Agustus 2024 dengan penyerahan trofi dan penghargaan kepada para pemenang. Nah, di sini Kakak setelah dibuat oleh ChatGPT, Kakak bisa menambahkan kembali hal-hal yang memang perlu untuk ditambahkan pada berita yang kita tulis dibantu oleh ChatGPT ini. Misalnya, penutupan lomba olahraga dilakukan pada tanggal 13 Agustus dengan penyerahan trofi. Trofinya mau dijelasin, misalnya trofi yang pertama diberikan kepada Kuaran Cianjur, yang kedua Kuaran mana, seperti itu Kakak. Dan dilanjutkan dengan diakhiri oleh kontak media yang bisa Kakak masukkan, misalnya Kuaran Cianjur, alamat di mana, nomor telepon dan email dan lain sebagainya. Itu kakak sekalian, kita coba ya. Kakak di sini sifat akan coba langsung ditulis. Misalnya kegiatan lomba website ya. Warcab Cianjur mengadakan lomba website. Mohon izin kakak ketika mau menulis yang ingin ditanyakan ke ChatGPT ini, kakak bisa diawali dengan mau buatkan saya rilis berita sebagai berikut. Langsung saja kakak jelaskan apa yang ingin kakak tanyakan ke ChatGPT ini atau yang ingin dibuatkan oleh ChatGPT ini. Misalnya, Korjab Cianjur mengadakan lomba website dalam rangka Hari Pramuka ke-63. Kita coba segini dulu ya kakak. Ini untuk kodenya, untuk ChatGPT-nya, kegiatan yang akan kita laksanakan, kita coba sedikit. Nah, langsung muncul kakak di sini ya untuk rilis beritanya. Langsung panjang, walaupun sedikit yang akan kita masukkan. Tapi itu takutnya berita yang ditulis oleh ChatGPT ini tidak sesuai dengan yang kita laksanakan. Lebih baik kita masukkan semua kode berita yang bisa kita masukkan, misal tempat, tanggal, kegiatan, ketua panitia, dan bagus lagi dimasukkan amanat dari yang memberikan sambutan ataupun arahan yang disampaikan kita tulis secara langsung. Seperti itu, Kak. Misalnya kegiatannya akan datang Kuarcap Cianjur itu hari pramuka, itu bisa. Nah, Kakak pada chat GPT ini kakak bisa membuat berita sebelum hari H kegiatan dilaksanakan. Itu tentunya kakak. Jadi pas hari H pelaksanaan itu tinggal upload beritanya saja atau tinggal menambahkan amanat dari pimpinan yang menyampaikan sambutan. Seperti itu. Nah, ini langsung banyak. Seperti itu, kakak. Sampai di sini kakak ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sepertinya tidak ada ya, karena mungkin ini mudah. Baik, kakak. Nah, selain daripada kita membuat berita, itu kita bisa
mencari ide konten mengenai caption Instagram seperti itu kakak. Misalnya buatkan saya caption Instagram mengenai kegiatan Hari Pramuka ke-63. Nanti akan langsung muncul. Atau ide konten kegiatan Hari Pramuka ke-63 bagusnya desain saya warna apa ya seperti itu. Gitu kakak. Kita coba Coba buat dicoba Kak, Kak Siva dicoba. ya, buatkan desain di Instagram saya hari dalam kita coba. Nah, langsung ya kakak muncul misal untuk desain pin Instagram saya dalam rangka Hari Pramuka ke-63 bagusnya warna apa nih? Diawali dengan hijau pramuka. Warna hijau adalah warna khas pramuka yang melambangkan kedamaian. Terus warna coklat, kuning emas, putih, merah. Nah, kakak-kakak, untuk pembuatan desain ini sendiri, kalau di chat GPT yang premium itu bisa langsung dibuatkan dengan desainnya, terus nyambung ke Canva ya gitu untuk chat GPT yang premium. Jadi eh, bisa lebih mudah gitu. Jadi nanti kakak tinggal masukkan saja logo-logo di Quran atau di Quartir cabang, ditambahin logo-logo seperti itu. Dan itu desainnya desain ucapan, desain kegiatan itu sudah dibuatkan. Tinggal nanti kakak edit-edit di Canva sesuai dengan keinginan apabila ada yang kurang seperti itu. Tapi karena ini kan eh, ChatGPT-nya tidak premium ya kakak, jadi hanya berupa narasi saja. Tapi kita akan coba untuk kita perintahkan ChatGPT-nya untuk membuat desain. Buatkan saya desain ucapan selamat. Tidak bisa ya kakak, karena mungkin ini ChatGPT-nya tidak premium. Ya, jadi hanya keluar narasinya saja seperti itu. Nah, kembali lagi ke pembuatan rilis berita, kakak. Jadi, ketika ide konten kita dari mulai desain, berita, dan lain sebagainya itu nyambung, di sini kita bisa mendapatkan secara mudah gitu ya, kakak. Menghemat waktu juga, mungkin kakak banyak. Nah, ini bisa nyambung dia memerintahkan untuk langsung masuk ke Canva karena tidak bisa dibuatkan di chat GPT untuk logo-logo, masukan teks dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kemarin pas dijelaskan pas di Kuarda itu karena ChatGPT-nya premium jadi langsung muncul sebuah desain ucapan Selamat Hari Pramuka dengan gambar-gambarnya. Tinggal kita masukkan ke logo-logonya. Dan setelah membuat desain kita langsung ke beritanya seperti itu Kakak. Jadi lebih simpel seperti itu. Mungkin begitu Bapak. Sampai di situ dulu untuk pembuatan berita melalui ChatGPT karena simpel karena jadi kita harus tahu aja isi-isi dari berita intinya tinggal kita masukkan nanti disusun oleh ChatGPT ini. Seperti itu Kakak Mangga. Ya, terima kasih Kak Siva. Kakak-kakak yang lain Oke. silakan jika ada yang ingin bertanya terkait dengan chat GPT. Boleh Kak Sutarko Baik, terima kasih untuk Kak memberikan Mukti, arahan. Kak Sipa. Iya. Terima Siap. kasih informasinya. Saya tahu chat GPT itu ya apa dan bagaimananya gitu ya, betapa mudahnya lah memanfaatkan fasilitas itu. Tetapi dari sisi keabsahannya Kak, kan kalau kita ngisi konten di PMM, di kegiatan yang lain,
itu kan bisa diukur ya, tapi ya berapa persen keasliannya, ada Betul. termasuk dengan teknik apa ya, menyadur lah kayak gitu ya. Eh, ya ini di dalam konten pembuatan berita di web, apakah ketentuan itu berlaku atau tidak, Kak? Nuhun. Mari aku kasih Pak. Ku Bapak. Oke Kak, terima kasih Kak Sutarko atas masukannya. Untuk eh, dalam hal lomba ini tidak diperkenankan menggunakan ChatGPT ya. Ya, walaupun ada kuaran-kuaran nanti yang menggunakan ChatGPT itu akan tetap ketahuan Kak. Ya, Betul. Karena karena beda. menggunakan bahasa-bahasa yang baku. Kalau bahasa-bahasa yang eh, buatan kakak itu kelihatan naturalnya begitu, ya begitu. Namun untuk secara umum penggunaan ChatGPT untuk membuat berita itu diperkenankan, ya, karena kita ini organisasi apa internal ya, terus beritanya juga webnya bukan web yang sifatnya apa komersil begitu atau karena kita juga nggak ada iklan-iklan yang bisa ditayangkan begitu sehingga tidak apa yang penting tidak ada sanggahan atas berita tersebut begitu ya. Sanggahan dimaksud adalah berita itu misalkan trademarknya gitu ya itu milik sebuah portal berita ini misalkan. Nah, kalau itu sama persis Kak, itu nggak boleh ya. Dan mulai tahun ini saya dengar Google itu sudah bisa mulai melakukan itu begitu. Sementara itu di Google sendiri punya Gemini AI ya gitu. Yang sama ChatGPT juga dia juga memproduksi hal yang sama begitu. Jadi sebenarnya ChatGPT ini Kak database begitu ya. Database yang kita yang kita panggil gitu ya untuk muncul sehingga memenuhi keinginan-keinginan kita begitu ya dalam pembuatan berita, artikel maupun yang lainnya. Tetapi secara kasat mata bagi orang-orang yang sudah sering menggunakan chat GPT itu udah langsung ketahuan gitu ya. Karena bahasa-bahasanya jelas apa ya jelas lah kelihatan gitu. Nah, untuk kepentingan kita menggebiarkan apa informasi-informasi dari kakak di tingkat kuartir ranting maupun gugus depan, kami memperbolehkan kakak-kakak untuk menggunakan ChatGPT. Karena memang kakak-kakak pasti kesulitan dalam membuat berita begitu ya. Harus memikirkan apa rangkaian kata-katanya begitu. Tapi kalau misalkan kakak-kakak sudah oke begitu, saya rasa tanpa ChatGPT juga bolehlah ya, sangat boleh untuk dijelas bahkan itu yang kita harapkan gitu. Hanya untuk hal-hal yang mendesak ya, saya juga kalau misalkan ada kegiatan apapun saya sering pakai ChatGPT Kak untuk kecepatan sebuah berita begitu. Namun tetap walaupun menggunakan ChatGPT, kadang saya juga harus baca dulu ya, menyesuaikan dengan apa apakah beritanya isinya relevan atau tidak dengan topik pemberitaan kita begitu. Terkadang ada yang tidak relevannya Kak gitu ya. Makanya kita hapus begitu. Karena ini adalah sebuah berita, jadi saya berkeyakinan tidak akan persis sama dengan berita-berita yang lain, walaupun menggunakan ChatGPT. Yang membedakan kan adalah how ya, what, where, why, when itu yang membedakan begitu. Itu mungkin Kak Sutarko sebagai brainstorm untuk kaitan dengan ChatGPT ini. Silakan kakak-kakak yang lain. Sudah paham ya Kak ya untuk pembuatan berita menggunakan chat GPT?
baru bisa bergabung, Kak Asep ketinggalan. Oh, ketinggalan. Nggak apa-apa, nanti bisa bisa di YouTube Kak Henry ya. Ini kan di record gitu, nanti bisa bisa diputar ulang di YouTube gitu. Tadi Kak Sipa udah menyampaikan tentang ChatGPT. Jadi saya ulas lagi ya Kak ChatGPT. Saya contoh buat berita agar agar lebih lengkap Kak begitu. Tadi juga sebenarnya Kak Sipa udah sangat lengkap begitu. Cuman sedikit berbagi agar cepat informasinya dan beritanya apa namanya baik ya Kak ya begitu lengkap begitu. Betul tadi kata Kak Sipa. Jadi beritanya misalnya gini Kak, diawali dengan buatkan berita misalkan. Nah, kalau saya sering gini buat berita yang baik ya tentang misalkan kuartir ranting ranting Kadu Pandak misalkan ya menyelenggarakan perkemahan Jumat Jumat Sabtu Minggu ya perkemahan perkemahan Hari Pramuka lah ya ke-63 tanggal misalkan 25 sampai 28 Juli 2024 bertempat di lapangan Kadu Pandak misalkan Kak ya. Nah, lalu di sini Kak gini ketik saja misalkan ketua panitia perkemahan langsung tulis namanya Kak di sini. Misalkan ini apa? Misalkan Kak Henry Maulana misalkan ya. Gitu. Lalu Kak Mabiran, Kak Mabiran misalkan sorry bukan Kak ya. Ketua Mabiran Kak Sutrisno, mohon maaf saya belum tahu. Saya asal dulu gitu. Terus Ketua Kuartir Ranting misalkan Ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Tadi Pandak Kak Muhammad Salman misalkan. Ini contoh aja ya kayak. Terus apalagi peserta ya menyampaikan testimoni atas nama misalkan eh, Indah Indah Nurlaila dari SDN 1 Kadupanda. Nah, kira-kira ini sudah masuk ke 5W1H enggak gitu ya. Jadi what, where, why gitu ya. Nah, di sini nggak ada why ya, nggak apa-apa biar ChatGPT yang kerjakan gitu. Nah, kita enter Kak. Jadi walaupun kita tidak apa namanya mewawancarai Kak Henry ya, tapi ChatGPT sudah mengisi kontennya begitu. Nah, tinggal nanti apakah relevan atau tidak gitu ya. Tetap juga kita harus konfirmasi ke apa ke Kak Henry-nya. Misalkan Kak Henry eh, ini nih, saya mau buat berita kayak gini ya isinya gitu. Ya, agar cepat gitu Kak. Yang penting kan gebiarnya gitu ya bahwa kegiatan-kegiatan di Kuartir Ranting itu bisa dipublish dengan media. Nah, di sini juga Ketua Mabiran, padahal saya tidak memasukkan apa opininya, tapi di sini langsung sudah ada Kak. Gitu.
Bahkan Indah Nurlela juga, ya, salah satu peserta dari SDN 1 Kamdak menyampaikan testimoninya. Nah, kalau kakak ada kegiatannya, kak, nah boleh kak dijelaskan di sini kegiatannya apa saja. Misalkan hari ini kegiatannya ini, jam segini, hari ini. Biar ChatGPT yang mengatur semuanya ada di sebelah mana. Nah, ini dibaca lagi, kak, lalu ditambahkan atau dikurangi ya, kak. Dan relevansikan dengan kegiatan yang ada. Itu menambahkan saja ya yang disampaikan oleh Kasipa. Baik, kakak-kakak sekalian, eh, jika ada hal selain ChatGPT berkaitan dengan website, silakan. Masih ada waktu. Bapak izin menambahkan sedikit, Boleh, boleh Kasipa. tapi bukan terkait ChatGPT ya. Kakak izin karena kan di WhatsApp sudah ada saluran Warcap Cianjur. Itu adminnya Siva dan Kak Asep, ada juga Kak Diana. Nanti kakak silakan di-share saja sebanyak-banyaknya berita, mau melalui Japri ke Siva ataupun di grup. Silakan nanti Siva akan share kembali ke saluran Kuartir Cabang Cianjur seperti itu. Tapi mohon bantuannya juga untuk anggota Kuarcap Cianjur bisa mengikuti saluran WhatsApp Kuarcap Cianjur agar lebih banyak lagi pengikutnya dan lebih banyak lagi pembaca berita yang kita buat. Seperti itu kakak. Sudah Siva share juga untuk link salurannya. Gitu kakak, itu tambahannya kakak. Namun. Oke, terima kasih Kasipa. Ya, Silakan kakak sekalian, berkaitan dengan teknis lomba, mungkin kalau ada yang ditanyakan silakan. Atau berkaitan dengan website, begitu, boleh juga disampaikan jika kakak-kakak ada yang ingin ditanyakan. Silakan kakak-kakak, ada lagi terkait dengan website? Tidak ada ya, berarti semua sudah paham kak bagaimana login ya. Itu bisa dilihat di YouTube yang kemarin kak ya. Kakak-kakak bisa chatting atau bisa on mic ya kak ya. Oke, saya infokan lagi untuk nanti kakak bisa lihat ya materi-materi web terkait dengan website. Bagaimana membuat profil Chrome ini ada ya di sini. Lalu pengenalan menu pada dashboard ada di menit ke ini ya. Ya, termasuk arahan Kak Sutarkoni di sini. Juga kita apa tag di sini di menit 1 jam 23.26 begitu. Terus ada bagaimana memasukkan PDF ke web kuartir begitu seperti edaran. Ada di menit jam ke 1.2.11.206. Jadi tinggal diklik yang biru-birunya ini Kak begitu. Atau bisa klik ini langsung Kak. Key momennya ya. Jadi key momennya bisa diklik, misalkan membuat profil, pengenalan menu pada dashboard, cara posting di web, membuat halaman, ini lengkap gitu. Kalau Canva sudah jelas ya kakak sekalian. Kemarin yang 7, yang ukurannya 720 kali 90 pixel gitu. Nah, untuk mengubah yang lainnya Kak, tinggal tinggal diatur aja gambarnya. Misalkan yang 300 kali 250 pixel misalkan. Yang mana? Yang 200, 300, 250 itu misalkan saya masuk dulu ke Agrabinta. Nah, misalkan yang ini nih, kalau ini
Ini 1200 kali 90 pixel Kak, yang banner ini gitu ya. Lalu ada lagi yang ini 300 kali 250 ya. Berapa ya? Ada di layout ya kakak sekalian. Itu bannernya, oke. Tujuh sudah delapan podcast. Ya, 300 kali 250 Kak. Jadi yang ini 300 kali 250 pixel. Ini juga apa? YouTube-nya bisa diperkecil seperti ini ya. Kalau mau menampilkan apa? Video di sidebar sebelah kanan ya kakak sekalian. Yang ini sebagaimana diinformasikan kemarin itu dari untuk pengisinya menggunakan halaman ya kakak sekalian. Ada di YouTube yang kemarin saya sampaikan cara prakteknya. Organisasi juga dari halaman ya. Kegiatan juga halaman, edaran ini diposting Kak. Bukan di halaman atau page ya, tapi diposting. Artikel diposting, nah materi-materi bisa di halaman ataupun diposting. Galeri foto itu juga boleh menampilkan di posting atau di halaman gitu ya. Jadi nanti linknya untuk memasukkan link-link semuanya ini ya, yaitu di ini Kak di page layout ya. Lalu di sebelah ini main menu drop down. Jadi kalau kita klik ini, nah di sini muncul Kak materi pembina, materi penegak, materi penggalang, YL pramuka, menjadi penulis. Nah, tinggal diedit ini, nanti ganti linknya ya, begitu. Silakan Kak, kalau ada pertanyaan. Ini kaset Ya, silakan Kak Indri. terkait teknis lomba. Kan di teknis itu mulai tanggal 20 Juli sampai 10 Agustus ya kaset ya. Betul Kak, betul. Kemudian kemarin sudah coba posting 2 artikel, tapi waktunya itu sebelum itu gitu, sebelum 10 Juli. Itu masuk hitungan atau memang harus yang terjadi tentang waktu yang ditentukan tersebut gitu kaset. Gimana tuh? Oh ya, eh, jadi gini Kak, kalau misalkan Kakak sudah memposting sebelum tanggal 20 Juli itu disilakan Kak. Maksud saya 20 Juli itu jika memang web kuartirantingnya masih kosong Kak, begitu ya. Masih kosong, belum ada posting apapun, itu mulainya dari 20 Juli ya sampai dengan 10 Agustus. Jadi batasnya itu 10 Agustus 2024. Begitu. Tidak boleh lebih begitu. Ya. Jadi adapun berita yang kakak akan masukkan itu tidak apa-apa jika eh, mulai dari kurang dari 20 Juli Kak begitu. Ya, contohnya kan kemarin coba posting kegiatan yang musaran itu kan Februari gitu Kak. Mm-mm. Postingnya baru kemarin gitu, pas sudah tahu ini ikut
konsul ini gitu. Nah, itu termasuk masuk ke postingan yang dihitung lomba atau enggak gitu. Ya kalau kakak mau merekomendasikan posting yang itu, silakan kak direkomendasikan aja, disampaikan. Jadi nanti itu kan tidak dari semua posting kita menilai ya kak ya, untuk posting terbaik itu, tetapi setiap kuartir ranting itu mengirimkan posting terbaiknya, yang menurut kuartir ranting itu terbaik, baik begitu ya. Nah nanti dikirimkan ke eh, Pusinfo kak, ke saya kirim ini. Nanti juga ada di edaran ya kak, edaran juknisnya. Hmm, saya masuk dulu. Nanti kakak-kakak bisa masuk ke Pusinfo, di sini ada di pusinfo.pramukacianjur.id ya. Nah, di sini ada daftar lomba TikTok, Kak. Terus ada daftar lomba posting terbaik web Kuaran. Jadi nanti Kakak klik daftar lombanya, terus nanti masuk ke Google Form, Kak. Kakak masukkan nama kuartirantinya, lalu masukkan link posting terbaiknya, ya, yang apa? Yang menurut Kakak akan dilombakan gitu postingnya. Karena yang dilombakan itu ada juknisnya atau kriteria penilaiannya nanti dalam juknis yang disampaikan lewat edarannya kak ya begitu. Jadi ada syarat-syarat tertentu begitu. Nah nanti dimasukkan ke sini linknya kak, lalu submit, itu saja. Jadi kami nanti akan menilai dari kriteria penilaian termaksud gitu ya, yang di dalamnya ada kreativitas, originalitas, lalu eh, apa namanya, interaksi dengan eh, apa, dengan pembaca begitu. Lalu share ke media sosialnya bagaimana begitu. Seperti itu Kak. Ini kalau lomba web ya, posting terbaik web. Kalau lomba TikTok, nah masukin di sini Kak, daftar lomba TikToknya. Nama kuartirantingnya apa? Nanti di sini link Google Drive video setelah upload di TikTok Kak. Jadi kalau setelah diupload ke TikTok kan itu ada arsip videonya kak ya. Nah itu upload di Google Drive, lalu dimasukkan di sini link Google Drive-nya. Ya. Nanti juga kita akan cek turun langsung ke akun TikToknya kak, begitu. Untuk melihat interaksinya sejauh mana dengan gugus depan, dengan para pembina, ya, mengomentari konten-konten TikTok dari kuartiranting bersangkutan. Demikian kak. Kak dari Kak Andre ya dari Cipanas ya. Kemarin saya coba menonton dan menampilkan medsos YouTube di pojok kanan atas. Saya coba menautkan dan menampilkan medsos YouTube. Gimana Kak Andre? Mohon penjelasan lebih lengkap. Bisa on mic Kak? Iya Kak, Hmm. jadi kemarin itu saya nyoba itu kan di pojok kanan atas ada icon-icon medsos ya Kak, kayak IG, terus Facebook dan lain-lain. Nah, saya nyoba di itu di tata letak, saya masukin gitu kata YouTube, cuman di sana itu emang sebelumnya gak ada gitu, gak ada apa tempat buat naro icon YouTube.
Cuman saya buat aja langsung, tapi pas selesai dibuat itu malah kosong gitu Kak, tidak muncul apapun dan nggak bisa diklik juga gitu. Itu dibuatnya di Jadi mana, Kak? saya Dibuatnya di ditambah gadget. iya ditambah gadget. Hmm. Masuknya kemana, Kak? Bukan, sebentar Kak, saya ini saya buka dulu ya webnya Kak. Oke, saya udah buka nih, Kak. Biar saya buka ya. Cipanas ya. Oh, sudah. Kak. Oke. Izin saya buka web Waran Cipanas. Oke, sudah saya buka, Kak. Nah, itu kan di pojok kanan atas itu Kak ada Facebook, Instagram, Twitter Hmm. sama Pinterest itu ya. Ya, ya Pinterest. Nah, saya tuh nyoba nyoba ngebuka yang itu gitu. Apa? Nyoba mau Buka. menampilkan medsos YouTube di situ, Oh, tapi gitu. gak muncul gitu. Oh, yang ini mau tambah YouTube gitu, Kak ya? Iya, Oh, iya. yang pojok kanan atas Ya, itu Kak. memang harus tambah script code-nya, Kak. Ikonnya. Oh gitu. Nanti saya kasih. Harus di sebelah mana? Gimana, Kak? Di sebelah mana itu ya? Naroknya gitu, naruh Yang ini skripnya. ya. Ini ada di page layout, Kak. Bentar saya coba ya. Oke. Saya harus masuk dulu ke kuartir routing. Terus buka browser baru. Oke, Kak Andre, dapat dilihat ya. Jadi masuk ke layout, Kak. Ya Kak. Di layout ini ada namanya top social widget. Top social widget. Nah, di sini memang tidak ada YouTube ya. Iya. Kemarin nyoba Mm, add new item, terus nambahin YouTube, mm, dan udah ditautkan linknya, tapi gak muncul gitu, nggak cuman kosong muncul. aja gitu. Nah, Oke. Nah, saya isi YouTube ya, saya. Ini ada, Kak. oh bisa Kak? Bisa, Kak. Oke, Nggak pakai bisa ya? .com, YouTube aja. Oh gitu, siap-siap. Atau saya coba lagi ya. Nanti saya coba lagi. Pakai yang ini, Kak. Yang web Kuaran apa? Kuaran Agrabita ya. Tambahkan item Hmm. baru. Kakak tinggal ketik aja nih YouTube gitu. Nah, YouTube ini lalu simpan, lalu simpan. Oh iya, siap-siap. Hasilnya Baik. ini ada muncul, Kak, hasilnya YouTube. Ya, tinggal linknya aja dimasukin. Link channelnya. Oke, baik, sih. Oke, oke. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama, kan, Re. Silakan kakak sekalian, ada lagi kah yang mau berkonsultasi kaitan web? Untuk malam ini kita tidak sampai kayak kemarin, Kak, ya. Sampai jam berapa? 9 ya. Jadi kita dibatasi malam ini sampai jam 8.30. Jadi ada waktu 5 menit lagi kakak sekalian.
Silakan. Kakak yang lain boleh jika ada yang mau ditanyakan. Oke, nampaknya tidak ada. Saya mohon arahan dari Kak Sutarko. Silakan Kak. Sebagai penutup sekaligus kegiatan malam hari ini. Terima kasih kakak-kakak, terutama andalan ranting yang dari 3 malam ini mengikuti dengan setia ya. Ini merupakan sebuah upaya dari kuartir cabang memfasilitasi kakak-kakak semua sekaligus memberdayakan web sebagai sarana komunikasi di media sosial menjadi sebuah apa ya keharusan lah bagi kita semua mengimbangi perkembangan zaman. Sebanyak apapun kegiatan di kuartir ranting di sebuah gugus depan, kalau memang tidak terekspos di media sosial, ya hanya diketahui oleh komunitasnya saja. Tapi kalau kegiatan-kegiatan tersebut diimbangi dengan upaya upload di web, di medsos, itu menjadi modal sekaligus berbagi kepada pangkalan lain, kepada kuaran lain ya, supaya kemudahan-kemudahan itu bisa didapatkan oleh semua orang. Jadi terima kasih kepada unsur Pusinpo sebagai badan pelaksana Kuarcap yang sudah membackup lah kegiatan-kegiatan di kuartir cabang dengan segala prestasinya. Ini mendukung bagi kita semua. Nah, akan lebih maksimal kalau web Kuarcap ini didukung oleh web-web keluaran yang nanti semakin menunjukkan eksistensi kuartir cabang Cianjur dalam hal berkegiatan. Kita semua tahu bagaimana perjuangan semua jajaran kuartir baik di ranting maupun di cabang dalam berkegiatan. Jadi tidak ada matinya lah bahasanya. Saya beberapa hal selalu mengupdate di grup yang lebih tinggi ya. Contohnya saya di Orgakum Jawa Barat. Itu selalu saya naik-naikkan meskipun hanya di dunia WA seperti dia. Tapi ini juga sebuah upaya bahwa memberitakan kegiatan bahwa setiap pramuka itu kantor berita itu betul adanya begitu. Sehingga kegiatan-kegiatan kita tuh diketahui oleh orang lain. Juga di media cetak, di koran gitu ya, kita juga perlulah ada kemudahan, ada fasilitas utamanya di Radar Cianjur ya, yang salah satu pentolannya adalah Wakadi Kuarcap Cianjur, sehingga ada kepedulian khusus kalau naik berita tentang kegiatan pramuka itu. Saya sudah pernah coba. Biasanya kalau di radar itu kegiatan hari ini naiknya kapan gitu ya. Tapi kalau berita pramuka itu hari ini kegiatan besok udah bisa naik gitu. Itu karena ada fasilitas kemudian dari pimpinan redaksinya begitu. Jadi silakanlah kakak-kakak mencoba menggunakan fasilitas web yang sudah dikelola baik, sangat baiklah oleh Pusinfo untuk membesarkan kita semua. Tidak, kalau lomba dalam konteks Hari Pramuka, dalam konteks penilaian keluaran tergiat, itu hanya sebatas sarana saja untuk membuktikan bahwa kinerja kita yang baik itu
harus dapat reward gitu. Jadi silakan kakak-kakak jangan pernah berorientasi bahwa web ini aktif selagi masa penilaian saja. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Muksin bahwa 20 Juli sampai 10 Agustus itu batas bagi web-web koran yang baru muncul, baru dibuka lah kasarnya itu. Tapi kalau yang sudah berjalan dari sebelum itu kita akan lihat, kita akan pantau terus gitu ya. Teman-teman di Pusiko itu pasti tahu mana web baru buka, mana web yang sudah lama gitu. Jadi silakan jangan patah semangat, kita belajar dan belajar mengikuti perkembangannya. Itu saja Kak Muksin, Kak Sipa, Tunun, kakak-kakak yang lain ada 22 peserta malam ini. Saya mengucapkan terima kasih dan saya memang menyempatkan diri memantau kegiatan ini karena memang ingin belajar juga lah ya, minimal tahu lah gitu ya. Itu saja Kak, terima kasih. Mangga untuk penutupnya dari Kakak aja. Nun, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Terima kasih Kak Sutarko sudah memberikan arahan kepada kami di kegiatan malam hari ini. Sebelum saya tutup, saya ingin show of force nih, progres rekan-rekan Kuartiranting dalam mengirimkan berita. Ini Kuaran Agrabinta masih tidak ada berita ya, belum ada progres. Koran Bocong Picung juga sama ya, sekalian. Koran Cibeber sudah mulai muncul ada berita ya. Ini mengikuti kegiatan mereka sebagai pelantikan pengurus Dewan Kerja Ranting. Lalu Koran Cianjur masih belum ada progres ya. Masih eh, posting terakhirnya pada saat kegiatan di klub kemarin gitu. Koran Cugenang sudah mulai ada beberapa berita ya. Ada tiga berita Koran Cugenang. Koran Cilaku belum ada. Koran Cidaun juga belum ada. Koran Campaka baru satu ya pada saat kegiatan di klub. Lalu Koran Campaka Mulia sama belum ada progres. Koran Cikalong Kulon, Koran Cikalong Kulon sudah ada progres ya. Sudah memposting 2 berita begitu. Koran Cijati belum ada. Koran Cipanas. Nah, Koran Cipanas sudah mulai. Wah, ini udah banyak nih. Satu, dua, tiga, udah banyak nih. Jadi, kakak sekalian, posting-posting kakak-kakak di web Kuartiranti itu otomatis masuk ke sini, Kak. Begitu. Jadi, terpantau oleh kami. Begitu. Lalu, Koran Cikadu belum ada. Ya. Cirajang belum ada progres. Cibinong juga sama. Pacet sudah ada progres, alhamdulillah. Kuarang Karangtengah baru yang kemarin satu pada saat diklat. Kuaran Mande belum ada progres. Warung Kondang, Warung Kondang ada ya progres ya. Ini 22 Juli ya terakhir nih. Lalu di Kuaran Gekbrong, Kuaran Gekbrong belum ada ya. Ini yang baru pada saat diklat. Kuaran Pagelaran belum ada progres. Kadung Pandak sudah mulai ada progres. Ada 2 berita yang sudah masuk. Terima kasih Kak Hendri. Lalu Kuaran Sukanegara belum ada progres. Haurwangi nih, Haurwangi sudah mulai masuk nih berita-beritanya. Terima kasih. Kuaran Leles ya belum ada sama sekali Kak. Ada satu ya pada saat diklat. Kuaran Pasir Kuda. Nah ini juga pada saat diklat. Kuaran Sukaresmi sama baru satu pada saat diklat. Kuaran Tanggeng satu ya pada saat diklat. Sindang Barang, Sindang Barang mulai ada kegiatan nih sudah masuk beritanya. Terima kasih Kak. Lalu Kuaran Takokak belum ada progres. Lalu terakhir Kuaran Naringgul dan Campaka Mulia ya.
Naringo belum ada progres. Sorry, Sukaluyu. Nah, Sukaluyu sudah ada progres 1. Ya, 12 perwakilan dari Pangkalan. Kalau saya klik nih Kak, ini langsung masuk ke webnya. Nah, begini. Nah, ini web Sukaluyu. Terima kasih Sukaluyu sudah mengirimkan beritanya. Nah, berita ini bisa jadi panjang kalau masuk chat GPT, Pak. Kak. Gitu. Oke, kakak sekalian, terima kasih kakak sekalian sudah hadir pada kesempatan malam ini. Semoga ada manfaatnya untuk kakak-kakak sekalian di Kuartiranting. Mudah-mudahan pramuka kita di Cianjur, di Kuarcap Cianjur dan di Kuartiranting Kuarcap Cianjur menjadi dikenal luas dan tersosialisasi dengan baik begitu. Terima kasih dari saya, terima kasih Kak Sutarko sudah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih juga kasih Pak Febriani sudah menyampaikan oleh-oleh dari keluarga Jabarnya, yaitu chat GPT untuk pemberitaan. Dan mudah-mudahan sekali lagi malam hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.